izin untuk bertanya, apakah rencana kedepannya untuk karir dan juga untuk masyarakat? Silakan dimulai dari Bribka Afif. Kalau untuk karir, insya Allah tahun depan saya ingin mencoba sekolah perwira. Oh, luar Untuk biasa. karir saya. Kalau untuk masyarakat, tentu saja saya berharap masih bisa melayani masyarakat dengan baik, kemudian juga komunikasi masyarakat dengan polisi juga makin solid. Bribda. Kalau saya, karena saya juga belum lama jadi polisi. Kita belum nanya ya, berapa lama di polisi? Saya belum lama, baru 1 tahun. Baru 1 tahun. Iya. Oke. Masih perlu belajar lagi, mengenali fungsi-fungsi lalu. Kita kan di Polri nggak hanya lalu lintas saja, tapi ada reskrim dan lainnya. Itu masih saya perlu belajar lagi. Oke. Gitu. Tapi cita-citanya jadi apa? Pingin sekolah juga kayak Mbak Nanti Afi. ada saatnya. Tapi belum saatnya. Pengen sekolah Pengen juga. jadi perwira juga. Iya dong. Kalau untuk masyarakatnya? Kalau untuk masyarakat, ya harapannya kita sama-sama bekerja sama untuk tertib dalam berlalu lintas ya, demi keselamatan kita bersama. Budayakan tertib berlalu lintas. Nggak cuma berlalu lintas aja ya, mungkin lebih tertib dengan aturan-aturan yang ada gitu, tidak melakukan hal seperti kriminalitas dan lainnya sih, supaya aman, Oke, nyaman. baik. Silakan Brigadir. Siap. Untuk masalah karir, saya ingin terus mengabdi kepada institusi Polri. Dan untuk masyarakat, saya mohon maaf, sebagai insan Bayangkara, saya masih belum bisa memberikan yang terbaik bagi masyarakat. Namun, saya akan tetap berusaha dan selalu berusaha untuk memberikan yang terbaik. Oke, untuk masyarakat. Untuk Polri tadi tetap mengabdi untuk Polri. Siap. Untuk bisnis sampahnya. Jadi, saya hanya berharap dari bisnis sampah ini menjadi berkah untuk masyarakat. Begitu Mas Dedi. Oke, nggak, cita-citanya mau sampai sebesar apa ini? Saya ingin usaha saya ini selalu berkembang sehingga saya bisa menambah karyawan baru, terutama ex narapidana maupun janda-janda tua. Tapi Begitu. menarik ya, karena biasanya mantan narapidana sulit untuk cari kerja, malah ditampung untuk bekerja di Betul. tempat Anda ya. Jadi istilahnya menempel di masyarakat. Jadi apabila dia sudah keluar dari penjara, masih saja dianggap seperti itu oleh masyarakat. Jadi saya berusaha untuk mengembalikan nama baik mereka agar mereka bisa diterima di pada masyarakat. fungsinya sendiri ya. Terus gimana nih untuk menciptakan masyarakat yang Tadi kan dia katanya tertib? Rika, masyarakat tertib. Ya, itu solusinya seperti gimana? apa? Solusinya kita kan selain kita juga selalu memberikan sosialisasi, namun itu juga balik lagi kesadaran dari masyarakat itu sendiri gitu. Jadi ada korelasi antara petugas dan juga masyarakat. Jadi tidak serta-merta petugas hanya menindak pelanggaran, tapi harus ada kesadaran dari masyarakat untuk selalu tertib. Jadi Nah, kita gimana sama-sama masyarakat bekerja bisa sama. selalu tertib tuh gimana caranya? Kita harus punya kesadaran kalau kita ingin hidup tertib dan aman ya, kita harus tertib juga dari diri sendiri. Jadi kan sudah Oke. ada peraturan. Peraturan itu kan bukan untuk dilanggar. Kenapa masih terjadi kemacetan ya? Tentu saja itu ada banyak pengendara yang masih melanggar, kemudian juga tidak sabar. Contoh pelanggaran terbesar di Jakarta ya. Tidak terobos jalur. Tidak menggunakan helm juga. Tidak menggunakan helm, terobos jalur, maksudnya gini, tidak jalan di tempat jalur yang seharusnya. Kadang-kadang kita seharusnya tidak boleh belok di situ, tapi masyarakat pengendara ada yang belok di situ sehingga menyebabkan kemacetan. Helm juga ya. Iya itu. Kadang misalkan mereka masuk jalur Transjakarta, Bus Transjakarta. gitu kan, motor tuh bandel-bandel gitu ya. Kan sekarang udah ditinggiin kan jalurnya sama Pemda. biar nggak bisa Supaya ini, nggak tapi bisa masih suka masuk. nekat loh. Oke. Ya itu Motor-motor tuh. itu juga kan banyak terjadi kecelakaan di situ ya. Itu sebenarnya kan juga harusnya kesadaran dari masyarakat sendiri kalau memang mau lewat jalur situ ya harus naik bus Transjakarta, harusnya Kalau kriminalitas sendiri di jalanan? Begal kali ya. begal, kemudian juga ranjau paku. Oh, ranjau paku. Iya, terus kemudian juga perampokan yang itu bannya bocor sehingga kita keluar mobil, kita tidak aware kalau mobil tidak dikunci, pintunya dibuka, semua barangnya diambil. Itu sering terjadi. Sering terjadi. Nah, itu masyarakat juga harus berhati-hati masalah kayak gitu. Ya, tapi itu menarik. Saya pernah mengundang komunitas paku jalanan dulu ke Sabar, sini. sapu bersih. Iya, sabar sapu bersih ya.
itu dari masyarakat malah mereka Iya, ya, dari dari masyarakat. Jadi kerjanya mereka itu adalah pakai magnet sepanjang jalan nyusur itu. Iya. Itu sehari bisa dapat puluhan kilo paku. Iya. Waduh. Iya, di jalan tuh sehari bisa dapat puluhan kilo paku. Maka artinya yang nyebarin juga banyak banget. Artinya mereka apa? Mereka nunggu mobilnya ketusuk, berhenti di tengah jalan, berarti diikutin. Enggak, jadi begini, pada saat bannya bocor, di situ nanti ada tempat tambal ban, nah itu harganya kan lebih mahal. Itu kan tindak kejahatan, jadi menyebabkan orang kan merugikan orang. Jadi memang cuman ada satu-satunya tambal ban di situ ataupun bengkel di situ yang kita harus nambal ban di situ kan, kalau enggak kan kendaraan kita nggak bisa dipakai. Nah itu. Oh itu berarti trik marketing dari si tukang Iya. tambal ban itu mas. Itu Iya. kejahatan, mengganggu kejahatan ketertiban ya? umum. Iya dong. Oh iya. Biar ramai tempat dia, tapi Iya. mobil bocor semua ya. Bisa juga buat kejahatan, berhenti, bisa dirampok, bisa Iya, diapain dan betul. sebagainya. Oke, baik. Terima kasih sudah hadir di Hitam Putih dan mudah-mudahan bisa memberikan info yang lebih baik lagi buat masyarakat. Dan saya rasa tujuan dari kepolisian sekarang juga adalah apa ya? Membuat masyarakat lebih nyaman lagi kali ya, Ya. dengan polisi ya, membuat nyaman lagi. Kenapa? Ya lebih bersahabat. Biar lebih bersahabat lagi dengan polisi, karena kan banyak sekali tanggapan-tanggapan yang polisi itu begini, polisi itu negatif dan sebagainya. Tapi saya rasa kalau negatif itu bukan institusinya, tapi semua institusi juga ada negatifnya, tergantung dari orang yang masing-masing yang ada di sana. Saya rasa lebih lari ke sebuah oknum dibandingkan institusinya itu sendiri. Jadi mereka adalah contoh-contoh polisi yang satunya masih muda sekali, satunya bisa bekerja buat masyarakat, narapidana bisa dipakai bekerja dan sebagainya. Dan tadi membuktikan bahwa inilah salah satu cara untuk lebih dekat lagi dengan masyarakat ya. Jadi mudah-mudahan dengan ini bisa membuat kita terbuka pikirannya terhadap polisi, supaya kita lihat polisi itu nggak negatif tapi bisa positif. Karena kalau misalnya Anda tidak suka polisi, silakan. Tapi lain kali Anda ada masalah, panggil tukang cangcimen. Ya. Saya dari Komisi Cika Jessica, inilah Hitam Putih.